Mengenal sosok Buya Hamka, perjalanan hidup sang ulama, penulis dan sastrawan besar Indonesia. Nama Buya Hamka begitu lekat di hati masyarakat Indonesia, khususnya dalam dunia keislaman, sastra, dan perjuangan bangsa. Ia adalah sosok ulama besar, penulis produktif, sekaligus pejuang yang berkontribusi besar dalam membangun intelektualisme dan spiritualisme umat. Karya-karyanya tidak hanya diterima di Indonesia, tetapi juga dikenal di berbagai negara. Sebelum mengupas secara detail perjalanan hidup Buya Hamka, dari masa kecil hingga akhir hayatnya, serta warisan yang ia tinggalkan untuk bangsa ini, ada baiknya Anda klik tombol like, lonceng, dan subscribe YouTube Jejak Peradaban, agar kita tahu sejarah peradaban manusia di dunia ini. Buya Hamka adalah seorang ulama yang memiliki kepribadian kuat, intelektual yang tajam, dan semangat juang yang tinggi. Dikenal sebagai sosok yang mandiri, ia belajar banyak hal secara otodidak, termasuk menulis dan berdakwah. Meski tidak menempuh pendidikan formal hingga tingkat tinggi, keilmuannya diakui secara luas oleh berbagai kalangan. Hamka adalah tokoh yang tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga menyuarakan pesan-pesan kemanusiaan, keadilan, dan persatuan melalui tulisan dan ceramahnya. Dalam kehidupan sehari-hari, ia dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, sederhana, dan mencintai umat. Buya Hamka lahir di lingkungan keluarga ulama. Ayahnya, Haji Rasul, adalah seorang reformis Islam yang berpengaruh di Sumatera Barat. Sejak kecil, Hamka sudah dikenalkan pada ilmu agama di Surau, tempat pendidikan tradisional masyarakat Minangkabau. Namun, Hamka muda dikenal sebagai anak yang lebih menyukai membaca buku daripada mengikuti metode pendidikan formal. Ia sering membaca buku-buku karya ulama Timur Tengah dan Barat yang menginspirasinya untuk berpikir kritis dan progresif. Pada usia remaja, Hamka memutuskan untuk merantau ke berbagai daerah, termasuk ke Jawa. Di sana, ia berguru kepada tokoh-tokoh besar seperti Hos Cokroaminoto. Ia juga sempat pergi ke Mekah pada tahun 1927 untuk menunaikan ibadah haji sekaligus memperdalam ilmu agama. Sekembalinya ke tanah air, Hamka memulai karir sebagai penulis. Ia menulis artikel, cerpen, dan novel yang banyak dimuat di surat kabar. Karya-karya fiksinya seperti Tenggelamnya Kapal Van der Wijk dan Di Bawah Lindungan Ka'bah mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat karena mampu menggambarkan nilai-nilai Islam dengan cara yang humanis dan menyentuh. Pada saat yang sama, Hamka juga aktif sebagai pemimpin redaksi di beberapa media Islam, seperti Pedoman Masyarakat. Melalui media ini, ia menyampaikan gagasan-gagasan reformis untuk membangun kesadaran umat. Buya Hamka tidak hanya berkecimpung dalam dunia sastra dan dakwah, tetapi juga turut aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia menjadi anggota Masyumi, partai politik Islam terbesar saat itu, dan menyuarakan pentingnya persatuan umat untuk melawan penjajahan. Salah satu karya monumental Buya Hamka adalah Tafsir Al-Ajhar. Karya ini disusun ketika ia mendekam di penjara pada masa pemerintahan Soekarno. Meski di penjara karena perbedaan pandangan politik, Hamka tetap menunjukkan sikap ikhlas dan memanfaatkan waktu di penjara untuk menulis tafsir Al-Quran.
Buya Hamka wafat pada 24 Juli 1981 di Jakarta. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi umat Islam di Indonesia. Namun, warisan intelektual dan spiritualnya terus hidup hingga kini, menginspirasi generasi demi generasi untuk meneladani semangat juangnya. Perjalanan hidup Buya Hamka adalah kisah tentang keberanian, keikhlasan, dan dedikasi untuk agama, bangsa, dan kemanusiaan. Ia adalah sosok yang menunjukkan bahwa keterbatasan formalitas pendidikan tidak menjadi halangan untuk meraih pencapaian besar. Melalui karya-karyanya, Buya Hamka mengajarkan kepada kita tentang pentingnya ilmu, iman, dan perjuangan untuk kebaikan umat. Semangatnya harus terus kita pelihara agar menjadi inspirasi dalam membangun masa depan yang lebih baik.